apa bu ceritanya? Ceritanya sniper Sniper. terpancing. Oh, sniper pakai sniper. Saya buka aku apa ente? Oke, ya wes. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel yang channel yang keren banget ini ya Bro Ayung ya. Channel ngobrolin horor yang menggagongkan. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah mampir, yang udah subscribe, yang udah kasih support dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, ada Bro Ayung di sini. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum kenal Bro Ayung gitu. Ya, Bro Ayung ya. Kalau udah kenal, kalau udah kenal ya udah gitu. Bro Ayung yang akan bercerita. Monggo Bro Ayung, apa kabar hari ini? Ya, baik Bi. Alhamdulillah. Hari ini udah ditanyain beberapa kali ya, tapi nggak apa-apa wis. Basa-basi. Ada cerita apa Bro Ayung? Ada sebuah cerita Bi. Ini cerita bukan dari orang jauh, masih kenalanku. Dulu aku seorang angler, seorang pemancing, meskipun bukan pemancing yang keren yang ada di lautan lepas. Iya, kelihatan sih. Pemancing seadanya Bi. Jorannya aja joran yang alas. Yang penting kan hasilnya bukan mancing. Hasilnya juga nggak luar biasa sayangnya kan. Cuman Bukan kadang itu ya, mancing-mancing yang GT atau apa gitu. pengen Bi. Cuman pernah nyoba baru naik kapal perahu. Iya. Udah Kan royal loh pertama. Orang Tegal kan ngomong gitu, royal ditaruh gaya iya, gitu. kan royal ke sana. Malu ora ikut satu kapal orang 13, bayarnya pira tak bayarinnya, bayari sama dia. Oke wis, kamu tinggal berangkat yang penting badan waras. Ajakan tikal-tikil, jangan royal di laut. Iyalah, kayak gitu mau ngajakin apa mama itu. Ngomong terus ya kan. Akhirnya berangkat saat itu. Ketika di sana akibatnya ya aku mabuk sih, cuman kan gara-gara teman. Maksudnya kita tuh dapat paketan langsung di makanan dari yang punya kapal. Kan kita nyewa gitu ya. Oh, itu udah beserta makan ya? Iya, beserta makan, dapat kopi satu, terus nanti biasanya plus umpan udang hidup sama udang mati. Royal karena udah di ujung perahu itu kan di geladaknya itu foto-foto jegrek royal lah kayak gitu, seolah-olah nanti kayak setengahnya tamasya piknik mancing keren banget. Kata teman kalau udah di tengah, lah jangankan pakai umpan udang, gemblong itu dipangan katanya. Gemblong pakai apa aja dimakan. Ikan itu pada lewat di bawahnya kita. Bayangin udah kayak gimana banget kan Bi. Terus jalanlah perahu, jalan terus masih ngeliat, masih selfie segala macam. Teman makin lama daratannya hilang Bi. Yang di belakang hilang, yang di kiri nggak ada, ke sana nggak ada. Cuma ada lautan buat begini kan. Anginnya juga kencang. Anginnya kencang, mulai angel, pucet temen yang duduk di ujung itu mulai ngerusut, gabung ke tengah. Ditanyain mulai nggak bombong, sedikit marah-marah, mulai pun detung katanya begitu sama pemancing-mancing yang lain kan bukan satu kampung. Detung hece, loro, lontrah aja muntah kayak gitu. Cuman yang ada unik, aku masih bisa nahan. Jadi muntahnya nggak keluar tapi ke dalam gitu. Telan lagi gitu. Kalau teman itu saking pengen mancingnya sambil muntah pun joran itu masih dipegangin. Jadi dia udah ngulurin itu pasang pancingnya pasangin ini udah dipasangin. Dia itu sambil tiduran masih tangannya masih begini. Saking pengen mancingnya gitu. Kenapa nggak minum itu dulu, obat anti mabuk kan ada itu? Udah, tapi nggak mempan. Tapi nggak mempan, harusnya 7 mungkin. Kan langsung mancingnya aman di alam bawah sana. Kalau itu benar-benar iya ternyata nggak mudah kayak gitu, butuh keterbiasaan lah paling nggak begitu. Nah ini mau horornya mana ya? Aku bukan pemancing yang tadi yang keren-keren, yang jelas itu ya sekitar kampung aja Bi, sekitar kampung. Kalau ketemu laut ya kalau ada ongkos ke sana, ada teman yang ngajakin, ada pemandunya. Lebih sering ke kali-kali dekat rumah. Tapi kalau itu dulu, sekarang udah banyakan di sini ya kalau ada waktu luang tok begitu. Nah, suatu ketika waktu dulu itu ada teman, ini cerita teman bukan cerita aku ya. Teman itu sama-sama pemancing. Dia itu akhirnya explore ke sisi bagian mencari ikan dengan cara lain lah, bukan cuma mancing. Karena kadang-kadang sebel yung. Kan baru deh kok, kamu lihat sendiri, kita mancing nungguinnya sampai pegel luar biasa. Modal iya, rokok segala macam. Tahu-tahu datang tukang setrum langsung ngambil ikan gampang banget. Kalau kita mau marah-marah, Mas, aku yang ngasep Mas. Ngasep itu usaha. Aku ya 2 anak bojo.
Raimu ngasup sih ngasup, tapi kan carane kalau mau dibantemin kayaknya menangan dia berapa orang kayak gitu kan. Karena kadang-kadang nggak tega kalau udah ngomongin keluarga, itu masih mending. Kadang kita lagi mancing di bawahnya kayak gitu kan, ada dapuran bambu atau pohon-pohon waru yang lekor-lekor begitu, nggak dapet. Ini perasaan ada makhluk di mana? Taunya di atas, itu sniper bi. Sniper ikan, dia itu lagi bahasanya nyanggong. Nyanggong itu nunggu ikan nimbul ke atas baru cep kayak gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu, Bi. Jadi mancing ini lagi nggak narikan, kalau dipegang air begitu adem, ikan itu nggak suka makan, nggak gayap bahasanya itu ya, nggak lagi makan banget. Aku nungguin, tapi ini kok memang itu jauh dari kampung banget ya, kok masuk kalinya ke dalam sana sepi nyenyak, tapi aku ada orang itu siapa, ada sesuatu yang liatin di sekitar aku atau di mana gitu, nggak jelas. Nih belakang, tahu-tahu ada orang ngarit atau nggak ada. Ini nggak ada, tapi deket itu siapa? Pas sudah ada suara krakak kayak gitu di atas. Aduh, jangan-jangan ular tali mangsa, cincin emas. Ular itu kan bahaya juga bi, kalau pas lagi jatuh kena kita kan. Itu aku akhirnya kayak apa di atas ya. Pas nengok ke atas begitu, apa mas? Langsung bilang itu apa mas? Hilang mendur kan gitu. Terus dia lagi pegangan senapan. Jadi senapan angin tapi disetting sedemikiannya, nanti gotrinya diganti sama kayak semacam busur. Nanti ada talinya. Jadi dia nungguin ikan nimbul. Biasanya sih kalau nggak nila yang besar, ikan gabus. Cep. Mas, ngomong mas, sing mau jenengan ya saya durungnya sampean kesini, sebelumnya aku duduk di situ, dia udah di atas. Saya jadi ganggu ya, orang apa-apa kan mas, nggak apa-apa. Gue udah dapat banyak dibanding gandul begitu. Oh, takutnya saya ganggu. Kalau ada saya kan ikan gandul, nggak apa-apa, saya lagi liren katanya begitu. Nah ini cerita dialami oleh Mas Ipong. Namanya Purwanto, cuman panggilannya Ipong. Dia itu nggak suka mancing, jarang-jarang. Tapi karena badannya gede, dia juga senang semua yang kedirgantaraan itu dia senang banget. Dunia-dunia seperti itulah. Dan cita-citanya emang pernah pengen jadi tentara. Sekolah aja SD top, karena memang nggak tahu alasannya apa sih. AU ya, Angkatan Udara ya, Dirgantara ya. Iya, Dirgantara, pokoknya AU, ya segala macam, ada Angkatan Darat, pokoknya yang berbau-bau kayak gitu lah, alutista lah. Militer. Itu dunia-dunia kayak gitu, pangkat-pangkat aja dia sampai paham pangkatnya ini habis ini kopro ke atas itu paham. Dan dia itu senang banget mainan ini senjata, pokoknya dari kecil bikin yang dari bambu yang dipotong cetok kayak gitu, sampai gede pun senapan angin itu jago banget. Itu karena memang yang lain lagi musimnya yang pakai pasar tembakan itu, yang air itu pasar, itu dia pun akhirnya ahli jadi seorang pemasar bahkan kemarin katanya kerja di Waskita jalan raya itu kan ya, tol itu pun keluar, lebih memilih jadi tukang pasar. Katanya blenger di sana, ngontrolin jalan, nanti ngecat yang rusak, bagian yang harus dicat dikontrol kayak gitu. Gara-gara temennya ada mobil belandang mati, nanti aku ketiban mobil kayak gitu gimana? Master lagi. Nah ini dialamin sama si Mas Ipong, ini nama asli ya. Dia itu diwanti-wanti sama orang tua, sama tetangga. Pong, kamu itu mau nembak ikan, kan cenderung ikan gabus. Kalau ikan gabus dijual yang gak terlalu mahal, lumayan sih cukup prestis. Cuman yang mahal itu kalau ada orang habis sesar operasi, itu albuminnya kan bagus buat pemulihan. Ini jaringan itu hilang-hilang Pung. Kalau nembak itu lihat-lihat tempat, jangan asal nembak aja. Kan tempat-tempat ya dimanapun tempat itu ada yang nunggu nih, ada penunggunya. Jadi jangan asal main ada jebret, takut ikan-ikan yang nyamar. Siap, ngomongnya siap. Tentara sipil ada tentara. Siap waduh kayak itu kan ada buahnya sendiri. Iya siap sih, ngomongnya apa? Iya ngono. Iyalah. Sangu minta sangu. Nanti kesebut emang gede banget. Itu dia itu biasanya sama kawan-kawan yang lain di tempat-tempat kemunculan ikan itu ada pohon-pohon yang tinggi. Kalau bukan bambu, kalau bambu bisa diperambat. Biasanya kalau di pinggir kali kan bambunya lebih ke condong begitu ya, bisa dinaikin tuh enak. Tapi kalau pohon-pohon semacam turi atau yang cabang-cabangnya lebih ke lurus begitu, biasanya dibikin palang-palangan buat duduk atau posisinya kayak setengah berdiri nyender. Itu posisi begini. Kalau
teman-teman mungkin lewat daerah kali dekat rumahku, terus lihat seberang kali biasanya ada orang-orang yang lagi Nangkring. mematung, berdiri mematung atau duduk mematung, paling ngerokok pus. Kalau kata saya gini, Bi, nongkrong boleh, ya itu haknya mereka, tapi di tempat adem ngapa sih? Panas terik gitu sendirian gitu, bener-bener tekun banget. Itu nungguin sih ikan nih nongol. Untung udah diwanti-wanti, jangan di titik-titik itu, terutama kayak di Campuan. Campuan itu pertemuan antara kali sama kali. Di situ konon dulu aja Mbah Buyutmu itu punya kebo dimandiin, lagi dadusi makin ambles hilang. Jadi dilorot katanya begitu, Bi. Kalau misalnya ada kan lumpur hidup mungkin ya. Tapi nyatanya mbahnya juga nggak ambles, kebunnya tok kan dipilih yang gedean buat dimakan katanya begitu. Yo. Terus nunggu di Pak. Ya cari aja yang ke tempat-tempat kayak gitu. Cuman kan karena menjamur, apa-apa kan semuanya serba musim ya. Lagi banyak sniper itu dapat, mancing males. Tukang mancing ikut-ikutan bikin begituan. Walaupun itu sulit banget karena ada pembiasan sih, harus terlatih emang. Akhirnya Ipung makin kedesak sama sniper muda, sniper gadungan lah yang baru-baru itu. Akhirnya kalau gini caranya, baru langkah ke tempat-tempat yang disinyalir itu aman, bantarannya juga nggak sulit. Udah banyak bocil-bocil pegangan senapan. Ya bocil-bocil sih orang tua juga, cuman baru amatiran. Mau dek, kadang-kadang mau man, laka nggak ada yang nggak bisa nembaknya kata si Ipung, sombongnya begitu ya. Tapi kan ikan jadi nggak nimbul dong gara-gara gitu wirawiri terus. Orang mah diam tungguin. Iya ya, kamu diam terus. Saya kalau udah di titik itu saya diam tungguin setengah jam 15 menit juga nongol sendiri. Kalau banyak orang kayak gitu, akhirnya aku lari ke tempat yang tadi dilarang sama Wak. Ke situ itu deket-deket Campuan katanya, pertemuan antara kali gede sama kali kecil. Kali gede arusnya lebih kencang, kali kecil itu cenderung tenang, Bi. Nah itu deket-deket pertemuan, pohon-pohon itu gede-gede banget dan hampir kayak nangkep gini. Nah saya kan di itu situ. Campuan yang di sana, iya, yang di Google Map itu kelihatan. Iya betul. Emang pernah nyari di situ? Campuan ya? Iya, gua gitu. Kadang-kadang takutnya aku pas di luar terus lagi melakukan hal-hal yang gak baik terus dicari lagi seperti itu kan repot. Ternyata mainnya kecayaan gitu kan. Iya lanjut. Campuan situ. Iya di situ. Akhirnya saya itu ke situ. Tadinya sih baru masuk area situ aja. Deg-degan yakin hatinya kayak deg-degan. Emang kan di hati dulu loh deg-degannya. Saya biasa lewat tapi nggak pernah nyanggung di situ, nggak pernah nunggu ikan numbul di situ, cuman lewat aja untuk ke tempat yang lain. Tapi saat itu karena emang udah dapat banyak sniper, saya itu nyari tempat yang kayaknya buat duduk di atas, buat nungguin ikan. Tapi yang lain mungkin sniper yang lain juga tahu kalau di situ bahaya gitu kan. Akhirnya emang nggak ada tempat yang buat nongkrong di atas. Oh kerekelan awagan, saya itu ada pohon rongos, kutul kabeh, rangasan gatel Bi katanya. Kalau konon mitosnya kalau megang harus joget biar nggak gatel. Saya masih kebun kutul kabeh. Nah terus saya tanya di tenggoni ditungguin dari tadi nggak ada cerita setan. Engko itu kan habis itu gatel saya udah mendingan kalau pulang itu ditungguin orang pesan ada orang sesar harus operasi itu kan nanti dapat duit ya. Ya akhirnya ada pohonnya agak gede lagi, itu jambu kayak jambu kelutuk tapi pohonnya gede. Itu kalau saya naik ke atas, estimasinya itu dengan beban saya yang gede tinggi itu sempal apa enggak. Tapi kayaknya kalau enggak terlalu tinggi boleh. Nah ini pohon itu pun masih ditangkepin pohon yang lain yang lebih gede-gede lagi. Saya naik ke atas. Dari situ mungkin dari cahaya matahari yang terobos masih bisa ngelihat ikan dari situ ya kalau misalnya nongol. Memang kalau lewat aja kadang-kadang ada ikan gabus atau nila yang gede. Tapi kali ini aku kan takut targetnya kan gabus buat itu kan. Pas saya baru naik ke atas begitu, angel lah pegangan ini kan ada talinya yang buat begini kan Bi, ada talinya. Saya baru di situ duduk nyelip begini kan ya di pagakannya di rantingnya begitu. Saya nyelip di situ, orang badan saya gede, rantingnya cilik kayak ganjel di bokong itu nggak enak banget. Syukur-syukur ikannya cepet nongol. Itu ada ikan
ikan gabus itu runtung-runtung dua, kayak orang lagi mbayong atau lagi apa sih, lagi kawin. Itu gede-gede banget. Cuman sayang kalau sama sniper saya nggak kejangkau. Jadi nongolnya di seberang, udah gitu bukan di atas, agak mendem. Cuman kan kelihatan. Mereka kan pakai kacamata itu loh, polar, jadi bisa nembus air gitu ya, nggak terlalu silo. Aduh, kecurunnya, bang, soal padahal gede-gede, ngomong sendiri, padahal gede-gede banget. Kesimburinnya apa? Di belakangnya itu ada. Jadi ada bayong-bayong yang kecil-kecil banget itu loh. Kan warnanya agak merah-merah. Di belakangnya ada lagi, cuman sendirian, agak kecil. Aku bilang cuman selengan lah, selengannya kamu mah gede, kamu kan badannya gede banget. Selengannya situ segitu. Ya bahasanya itu kocolan lah, kakaknya kocolan lah segitu. Tapi kalau dilihat warnanya itu agak pucat. Kalau kan gabus meriang kuning-kuningan, setahu juga kayak itu kuning-kuningan. Kalau itu lebih kayak ke putih, warnanya hampir ke putih. Itu kan gabus sendirian, di belakangnya yang dua itu, tapi mandek persis di depan saya. Jadi runtung-runtung di seberang sebelah sana ya, itu pas kayak di depan saya, berhenti, atret, epek, kayak ngadepnya ke arah saya persis, seolah-olah dia tembak. Seperti itu, seakan-akan ada seperti itu menurut Ipung ya. Kok ngadepnya ke sini ya, kayak tahu mau ditembak. Ora, ini tetap aja gabus, mau hitam mau putih. Tapi kalau saya tembak dari sini, karena lurus, melesetnya nggak enak. Ini jangkauannya kan pasti ketanya atas gitu ya, nggak terlalu luas gitu ya. Aku mau ngarah sebelah pinggir, akhirnya malah turun justru. Aku turun, ini padahal kan pohon-pohon ini jambu goyang-goyang gitu. Biasanya ikan gabus cepat lari kalau ada yang gerakan-gerakan begitu. Tapi sambil turun saya masih liatin, masih ada diem. Akhirnya saya turun, itu ada akar yang lagi menjuntai, akarnya gayam, pohon gayam. Saya langsung masukin, saya dedel begitu ya, serut, udah siap. Dedet, saya kayak kerpas, orang bakal meset wis. Kon kayak orang ngerti bahaya aku, katanya kayak nggak ngerti kalau aku itu tepat kalau bidik. Itu yang keluar biasanya suara cup kayak gitu, karena nembus air kan suaranya kayak gitu. Itu enggak, suaranya pak, bunyinya begitu, kayak nabrak besi atau apa benda kayak gitu. Dan sepersekian detik pasar itu yang ada talinya kena, ikan gabus itu kena, tapi nggak tembus sama sekali. Dia bunyi tak itu kan nabrak ikan gabus itu balik ke arah dia sendiri. Saya itu refleks, apa ya yang ngarahnya refleks, ya refleks. Kamu ngeles, saya ngeles, itu bisa langsung balik, talinya aja kelihatan. Ini ujungnya bisa ke arah kepala saya, langsung balik. Saya ngeles begini nancep ke ponon belakangnya. Jadi kencang banget. Itu kan kalau buat air tekanannya biasanya lebih gede daripada senapan angin buat burung. Astagfirullahaladzim. Saya langsung melihat ke arah kali, itu ikan gak bergeming sama sekali. Di situ aja tetap ajek. Jadi dia agak nyerong miring begitu ya. Kenanya mungkin daerah setelah sirip, itu tetap ajek begitu ya. Aku, iwak apa sih? Bisa iwak orang mempan, terus bisa mumbul. Berarti kan memang kena ikan itu tapi dipumbulin. Aku keinget sama uaku, jangan nembak di daerah situ. Kadang-kadang ada yang bukan gabus, cuma nyamar-nyamar. Akhirnya kan setelah itu aku nyabut pasar. Itu kan panjangnya paling sejengkal atau kurang. Saya cabut pasarnya, saya gulung. Niatnya mau pindah. Ini bahaya. Saya ngalamin sendiri, bukan karena kata orang, jare-jare gitu kan. Kata-kata orang itu saya ngalamin sendiri. Ada gabus, warnanya agak putih, ditembak mental. Lalu saya lagi gulung, tetap ngeliatin gabus itu yang gak bergeming. Lama-lama si gabus itu naik ke atas, maksudnya enggak, dari air itu berdiri begini. Dia itu cuman bertumpu sama sirip yang paling belakang. Bahasanya kayak wong tua ngomong kutuk joget, gabus joget begitu ya. Dia itu pakai sirip yang paling belakang. Itu jalan, bener-bener jalan. Dia itu berlalu lah ke arah sana yang agak gelap, ke rungsep itu rimbunan rumputan itu. Dia ke sana, masuk ke situ tuh berdiri. Itu kok ikan gabus kayak gitu ya. Saya istighfar terus. Dan saya ingat pernah ada teman katanya pernah kasus yang sama. Yang seperti itu, gabus itu kalau pas lagi nongol kadang-kadang bukan berenang normal, tapi dia berdiri dan biasanya mau maghrib. Kalau itu malah justru mau beduk. Saya ngeliatin kayak gitu,
padahal bukan setan yang serem-serem kayak yang wujud-wujud apa, tapi rasanya itu benar-benar takut. Langsung saya gulung, saya mau pindah. Motor kan agak jauh. Itu harus nembus, ada kebun orang juga kan, tapi ada pagernya kecil. Dan di situ ada pohon kayak macam pohon kapu anjing. 2 begitu, Bi. 2 di situ kayak pintuan. Di situ saya berhenti karena ada seseorang yang berdiri, saya pikir. Ngantuk, bro. Ngantuk. Enggak, ini lagi istirahatin mata. Istirahat mata ya? Lebih enak begitu Enggak, soalnya ini silau, gitu. Terus nanti kalau ditanyain bisa jawabannya itu pas. Enggak istirahatin mata. Iya, boleh. Terus. Oke. Nah, itu akhirnya Pak, saya berhenti ada di buah pohon kapu anjing. Nanti searching teman-teman, siapa tahu ada yang ini yang nggak familiar pohon kapu anjing. Terus saya berhenti di situ karena apa? Ada seseorang, saya bilang seseorang karena bentuknya orang ya, bapak-bapak tua, aki-aki, itu persis berapa jarak lah dari tempat saya. Dan sebenarnya pengen ngambil motor, saya mau melalui itu tadi ya, pagar begitu. Ada bapak-bapak lagi ngapain? Kalau misalnya dia mancing, orang situ ya harusnya saya kenal, ini daerah operasi saya. Paling nggak kenal nama ya kenal muka, wajah. Terus kalau misalnya aki-aki biasanya itu dia bawa golok, motongin apa bambu buat perlu atau apalah, nyari kayu atau apa. Ini dia nggak bawa apapun, pakaiannya itu putih-putih semua, Bi. Pakaiannya putih-putih semua, bahkan ada ikatnya di sininya, kayak ditali ikat begini putih-putih. Gue wis beduk apa belum? Belum, hampir lah gemerengseng mau beduk. Saya itu karena nggak, sebenarnya sih kalau nyesel saya tabrak lewat bisa, tapi kan nggak sopan. Saya ngomong, Ki, ngapurannya Ki, lagi apa Ki? Lagi ngapain? Itu dia cuman diem, terus ngeliatin ke mata saya kayak seolah-olah kayak saya dironcoti itu kayak bener-bener dilucutin semua. Saya lemas di situ rasanya. Ki, minggir Ki, saya mau pulang. Padahal mau nembak lagi, ngomongnya mau pulang karena udah nggak enak badannya. Aku mau pulang Ki, saya mau pulang. Terus baru dia itu geser, agak nyamping sedikit. Pas ngelewatin sampingnya, itu dia ngomong, kapan-kapan aja nembak ning kono, kapan-kapan jangan nembak di situ. Saya dengar suaranya berat, tapi kayak bukan orang jahat lah suaranya. Cuman nggak seneng orang, jangan kasih tahu kayak orang tua ngasih tahu ke anak. Kapan-kapan jangan nembak di situ. Saya itu baru selesai ada ucapan gitu, saya nengok ke arah samping, mau ngomong gibah atau iya mbah, itu nggak ada siapapun katanya. Nggak ada siapapun, kosong, bener-bener nggak ada siapapun. Dembelang jebur ke kali biasanya kan begitu ya, aduk kali itu nggak ada siapapun. Saya langsung ke arah motor. Terus pas itu saya keluar ke dari area situ ada jembatan. Saya mau naik ke jembatan, ketemu sama kawan saya yang sama-sama sniper. Saya ceritain ternyata itu dia memang nggak bawa senapan dan habis nembak di situ kemarinnya, habis nembak di situ kemarinnya. Kontir, jangan nembak di situ lagi. Saya aja habis diwedeni, habis diliatin di situ. Mengapa? Ikan gabus yang putih kan? Iya, saya juga nembak. Orang mempan, Bung. Ping telu katanya. Itu nggak mempan, tapi dia nggak balik ke badan Jibi. Cuman tak bunyi kayak gitu. Cuman habis dari situ saya meriang. Mimpinya ketemu sama bapak-bapak tua, pakai baju putih. Kapan-kapan aja nembak ning kene, jangan nembak di sini. Carikan jangan di sini, ke sana aja. Nanti takutnya cucu-cucuku marah. Ngomongnya takutnya cucu-cucuku marah. Gue nih penunggu nih, Bung. Kamu lihat aku nembe baru bapak-bapak tua itu gitu kan, pakaiannya seperti ini. Iya pada yuk jam ini yuk, padahal itu jaraknya udah jauh. Yuk ngobrol di tukang kopi aja, jangan di situ gitu. Itu aja sih. Akhirnya ngobrol di tukang kopi. Ngobrol di tukang kopi dan lanjutin obrolan yang tadi, cuman sebentar lah. Mereka takut katanya konon diobrolin nanti malah nyamperin kayak gitu. Ya wis lah, kapan-kapan jangan nembak di situ lagi. Itu aja sih ceritanya, Bi. Serius, katanya sebentar aja. Oke. Baik, terima kasih. Sorry bro, yang tadi ada momen istirahat mata sebentar. Iya, nggak apa-apa. Alasannya tapi keren, silau atau gimana? Nanti aku kalau tanyain pas lagi ngantuk berat gitu. Yung, kamu tidur? Enggak, aku lagi istirahatin mata. Keren. Soalnya hari ini kan kita udah kerja keras. Benar. Kita berapa jam kita asli on air gitu kan. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Ya. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak itu yang suka mancing-mancing gitu apa.
tadi banyak ilmu juga sih yang tembakan kayak gitu. Ternyata seperti itu ya. Ada yang seperti Ada itu. yang seperti Baik, itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Kalau salah nembak kena orang gitu kan bahaya. Itu jadi inget ini loh. Pistol-pistolan yang ada kabelnya, ada listrik, polisi buat nangkep itu. Oh, Yang nyetrum bisa, gitu bisa, kan. bisa, Kayak gitu mungkin. Makanya para pemasar atau sniper itu ada larangan keras. Dia itu apa yang namanya? Harus sumber ke atas. Harus ke atas. Senapan pun kayak gitu. Oh, gitu ya? Itu standarnya pegang senapan itu harus ke atas. Pantesan. Nggak boleh begini, nggak boleh apalagi ngadepin ke orang kayak gitu itu nggak boleh. Pantesan tentara atau apa ya harus ke atas ya gitu. Oh, itu memang standarnya begitu. Standarnya begitu. Makanya kan begini. Ini misal pistol aja. Orang kalau lagi mau buru gitu kan, selalu begini. Kalau nggak begini tuh ke bawah. Kayak Betul, gitu. ke bawah ya. Pasti begini sama ke Kalau bawah. begini. Walaupun lagi mau nge-gap seseorang. Iya. Tapi Kecuali kalau emang udah deket banget sama targetnya, itu baru ditodongin. tapi kalau yang alay mungkin begini. Alay begini. Ini mereka. Gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.